Cerita ini mengisahkan Yao Jivan adalah seorang kaisar sihir atau bisa dipanggil kaisar iblis. Karena dia mempunyai buku kaisar kuno yang disebut buku 9 rahasia, dia menjadi sasaran semua ahli bela diri, bahkan dia dihianati dan dibunuh oleh muridnya. Kemudian jiwanya masuk dan hidup kembali dalam seorang pelayan keluarga bernama Yovan. Di awal video kita diperlihatkan kaisar sihir Yovan yang sedang duduk di singgasananya. Seseorang pun datang. "Tuan, ini tidak bagus, pasukan gunung telah ditembus dan mereka semua telah dibunuh," kata seseorang yang bernama Yao Cheng, murid Yao Jivan, dan berkata, "Saya khawatir tidak akan lama lagi 7 kaisar akan datang." Yao Jivan pun berkata, "Tidak perlu panik, bahkan 7 kaisar bukanlah tandingan kekuatanku. Aku tidak mengharapkan mereka akan menghancurkan semua pasukanku dan akan langsung berhadapan denganku." Seorang yang berkeroman itu pun berkata, "Kaisar iblis, serahkan buku itu pada kami." Kelompok prajurit semut berani melawanku," kata Yao Jivan. Tiba-tiba Yao Jivan pun menyerang semua prajurit itu dengan sangat mudah dan meratakannya. "Kaisar sihir Yao Jivan, kami tidak akan membiarkanmu," kata orang-orang itu. "Hahaha, akhirnya kalian di sini juga." Dan ada 7 kaisar yang telah tiba. Salah satu dari mereka pun berkata, "Cepat serahkan buku 9 rahasia dan nyawamu akan diampuni," kata seorang itu. "Kaisar pedang, kaisar pertama yang diakui oleh tempat suci. Bahkan jika kalian bersama, kalian tidak bisa mengalahkanku. Kenapa kalian harus repot-repot mencari kematian?" kata Yao Jivan. "Apa kau tahu situasi sekarang kau adalah musuh seluruh tempat kudus? Apakah kau pikir ada orang lain yang lebih kuat darimu di tempat kudus?" Yao Jivan, "Buku itu adalah peninggalan dari kaisar kuno atas nama tanah suci." Pelayan Yao Jivan pun berkata, "Tuan, ini tidak bagus. Ini adalah kaisar terkuat di tempat kudus." "Musuh seluruh tempat kudus? Bahkan menjadi penjahat pun aku akan menghancurkan kalian semua," teriak Yao Jivan. Tiba-tiba Yao Jivan pun ditusuk dari belakang. "Tuan, menyerahlah, sekarang waktunya Anda untuk mati." Dan ternyata yang menusuk dari belakang itu adalah muridnya atau pelayan itu. "Yao Cheng, jadi itu kau pengkhianat, kau yang membocorkan semua informasi buku 9 rahasia dan pasukan gunung. Aku sudah membesarkanmu dan mengajarimu sejak kecil, kenapa kau mengkhianatiku?" Dan pelayan itu berkata, "Tuan, meskipun Anda guru saya, Anda tidak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia untuk diri sendiri dan mencegah saya menjadi pencuri. Anda bahkan tidak menunjukkan kepada saya. Kau mengkhianatiku karena alasan seperti itu," kata Yao Jivan. "Terserah Anda mau berpikir apa terhadap saya, tapi sekarang, apa Tuan tahu Anda tidak bisa lolos sekarang? Bukankah Tuan sudah mengajariku?" "Haha, Yao Cheng, aku bahkan telah mengajarkanmu sejak kecil, tapi kau begitu cemas dan berpikir sempit sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang kau percayai," pikir Yao Jivan. "Sekarang aku akan menghancurkan buku 9 rahasia ini bersama dengan tubuhku agar kalian tidak dapat mendapatkannya." "Tidak, ini buruk, dia akan meledakkan dirinya." Dan Yao Jivan pun meledakkan dirinya dan jiwanya pun melayang memasuki tubuh pelayan keluarga Luo. "Aku tidak menduga bahwa aku akan hidup kembali dalam tubuh bocah ini." Dan Jivan pun bergegas berdiri menyadari adanya seseorang yang datang. Ternyata itu monster yang mendekat dan ingin menyerang Yao Jivan. Dan Yao Jivan pun berteriak, "Berisik, diam kalian." Monster itu pun kabur. Dan tak lama kemudian ada seseorang yang manggil Yao Jivan. "Yao Jivan, tolong selamatkan aku." Yao Jivan bergumam, dia seharusnya orang yang dikenal bocah ini sebelum dia hidup. "Bagus, kekuatan ada di lapisan kedua. Ini dapat digunakan, akan kuserap kekuatannya." Dan tiba-tiba Yao Jivan memegang kepalanya. "Bocah, apa yang kau lakukan? Kau bukan Yao Jivan, siapa kau?" kata orang itu. Yao Jivan berkata,
Kau benar, aku bukanlah dia. Aku adalah kaisar sihir Yao Xiaofan. Dan Yao Xiaofan pun menyerap kekuatannya dan diperlihatkan keesokan harinya. Dalam catatan buku 9 rahasia teknik, Trentos adalah teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk bertambah kuat, tapi kamu harus bekerja keras untuk mengelolanya agar tidak ada penolakan dari jiwa itu. Maka dari itu, kamu harus terlebih dahulu menyihir kekuatannya sebelum dapat sepenuhnya diserap, gumam Yao Xiaofan dalam hati. Dan Yao Xiaofan pun terbangun dari meditasinya dan mengambil jubah pria itu. Sudah pagi, aku tidak berpikir bahwa menyerap kekuatan ini akan memakan waktu 1 malam. Dan Yao Xiaofan pun mencoba kekuatannya dan menyerang batu itu. Dalam sekejap mata, batu itu pun hancur. Kaisar Pedang Yao Zheng, tunggu saja, kalian aku akan datang. Ketika aku kembali ke tempat kudus, itu akan menjadi akhir untuk kalian semua. Dan Yao Xiaofan pun melanjutkan perjalanan. Badan ini sudah kuperbaiki dari nol hingga mencapai lapisan kelima. Tampaknya butuh waktu lama bagiku untuk kembali ke tempat kudus, kata Yao Xiaofan dalam hati. Dan Yao Xiaofan pun melihat sekumpulan orang yang sedang ingin berkelahi. Ada sesuatu di sana, gumam Yao Xiaofan. Keluarga Sun, dasar pengkhianat, kalian sudah menipu kami, kata seseorang yang menggunakan pedang. Pang Tongling, kepala penjaga keluarga Luo. Dan ada seseorang yang berkata, Pang Tongling, aku telah menyarankan kamu untuk tidak mengetahui urusan saat ini ketika kita telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, kata seorang yang berpakaian biru bernama Sun Guanjia, pelayan keluarga Luo. Kami tidak akan memberikannya kepadamu, bahkan jika kami mati, kata seorang wanita. Kakak, jangan menghentikanku, aku ingin membunuh para pengkhianat itu, kata anak kecil itu. Xiaofan pun bergumam dalam hati. Oh, tidak heran keluarga Luo ini adalah masalah, ternyata mereka berurusan dengan bandit keluarga Luo. Perasaan ini apa hubungan keluarga ini denganku? Lebih baik aku pergi dari sini. Dan Yao Xiaofan pun ingin pergi, dan tiba-tiba setelah ia ingin melangkah menjauh, jantungnya pun terasa sakit. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini efek dari latihanku tadi? Jantungnya normal, ini berfungsi dengan baik, meridiannya normal, nafas normal, semuanya normal. Apa yang salah? Kata Yao Xiaofan. Dan Yao Xiaofan pun kepikiran sesuatu. Apa itu? Setelah aku melihat wajah Nona Luo itu, sakit menjadi hilang. Sebaiknya aku meninggalkannya, dada ini akan sangat menyakitkan. Ini adalah sihir hati. Bagi para praktisi, jika mereka terkena sihir hati, itu sama saja terkena kutukan. Tidak bisa leluasa melakukan sebuah kehendak hati mereka. Jika mereka melanggar, mereka akan mati. Pertama, gabungkan memori bocah ini dan lihat sihir macam apa, kata Yao Xiaofan. Dan flashback ke masa lalu, ketika Yao Xiaofan sedang dibully, ada Nona Luo yang sedang melindunginya, dan penjaga itu yang menasehati Yao Xiaofan. Dan Yao Xiaofan berjanji akan melindungi keluarga Luo selamanya. Ternyata dia bertekad melayani keluarga Luo dan menjaga Nona Luo. Jadi selama aku melanggarnya, tubuh ini akan memicu sihir hati. Sial, mengapa persyaratan seperti ini? Apakah aku harus menjadi budak orang lain seumur hidupku? Bahkan membunuh orang lebih baik daripada ini. Aku adalah kaisar sihir dari tanah kudus, dan sekarang aku harus melayani keluarga kecil. Brok. Dan Yao Xiaofan pun meninju pohon itu, menyebabkan semua orang tahu keberadaannya. Siapa di sana? Cepat keluar, kata salah satu bandit itu. Apakah bantuan kita? Kata Nona Luo. Tidak, mungkin mereka datang secepat itu, kata pelayan keluarga Luo. Dan Yao Xiaofan pun datang. Nona, mengenai seni bela diri spiritual, apa salahnya diberikan kepada mereka? Aku tidak ingin kehilangan nyawa Nona, dan aku akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Luo.
Yovan bergumam, yang paling lemah di antaranya para bandit itu berada di lapisan ke-6. Hei, siapa itu? Bukankah dia berani berbicara di sini? Mungkin karena dia telah menjadi budak di keluarga Luo selama 15 tahun, kata bandit itu. Terutama Sun Guojia yang memiliki ki lebih besar di antara mereka. Dengan kekuatanku saat ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati, gumam Yao Xiaofan. Anak ini benar-benar bodoh. Dia takut dan berbicara omong kosong, gumam orang-orang itu yang sangat meremehkan Yao Xiaofan. Kita sudah berada di ujung tanduk, maka kita harus mempertahankannya, kata Yao Xiaofan. Hanya ini yang bisa dilakukan sekarang. Yao Xiaofan, jangan berbicara omong kosong, cepat pergi dari sini, kata Nona Luo. Hahaha, dari dulu Nona sangat baik, bahkan di situasi seperti ini mencoba menyelamatkan seseorang budak, kata Guanjia. Sun Guanjia, bisakah kamu membiarkannya pergi, kata Nona Luo. Haha, itu tidak mungkin Nona. Bunuh bocah itu lebih dulu dan kemudian bunuh semua orang di sekitarnya sampai dia menyerah, kata Gun Guanjia menyuruh bawahannya. Lakukan sekarang. Dan bawahannya itu pun menyerang Yao Xiaofan. Dia di lapisan ke-7 dan tinggi 2 meter. Aku harus mengalahkannya, kata Yao Xiaofan. Hanya ada satu peluang. Dan bawahan itu pun menyerang Yao Xiaofan. Matilah kau bocah. Yao Xiaofan pun menanggapinya dengan tersenyum dan mengentakkan kakinya, menangkis serangan itu dan mengambil pedangnya, membelah tubuhnya menjadi 2. Apa? Semuanya pun terkejut dengan kemampuan Yao Xiaofan. Aku harus berpikir apa yang bisa dilakukan sekarang, pikir Yao Xiaofan. Itu dia, dan ia pun membawa kedua Nona dan buat anak kecil itu. Bocah itu lari, cepat kejar dia, kata orang yang itu. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengejar Nona. Baik, kata kepala pelayan keluarga Luo. Bocah sialan itu berani sekali menghancurkan rencana besarku. Aku tidak akan membiarkannya lolos, kata Guanxia. Ketika aku menangkapnya, aku akan menghancurkan tulang-tulangnya dan membiarkannya mati. Lepaskan, biarkan aku pergi. Tidak ada yang bisa meninggalkan mereka. Aku ingin kembali, kata Nona keluarga Luo. Yovan, kamu budak anjing, biarkan aku dan kakakku pergi, kata anak kecil itu. Brok, dan Yao Xiaofan pun menghantamkannya ke pohon. Kita harus kembali, kita tidak bisa membiarkan penjaga keluarga Luo kehilangan nyawa mereka untuk kita, kata Nona keluarga Luo. Dan Yao Xiaofan berkata, jika kamu ingin pergi, maka pergilah. Tapi, bisakah kamu mengalahkan para bandit itu ketika kembali ke sana? Musuh sedang mencari kita dan kamu ingin kematian menghampirimu sekarang. Pergilah, kata Yao Xiaofan. Budak sialan, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada tuanmu? Cepat kembalikan aku dan kakakku, saja sekarang. Hei bocah bau, apa kau percaya aku akan membuka dan memukul pantatmu sekarang? Kata Yao Xiaofan. Berani sekali kau budak anjing, kata anak kecil itu. Dan Yao Xiaofan pun memukul pantatnya. Yao Xiaofan, apa yang kamu perlakukan kepada adikku, kata Nona keluarga Luo. Itu hanya hukuman kecil untuknya. Lebih baik daripada tuan muda kecil ini mati ditangkap mereka. Ngomong-ngomong, apa ada tempat persembunyian di dekat sini, kata Yao Xiaofan. Dan Nona keluarga luar berkata, ada beberapa peternakan di alun-alun dan tidak ada tempat persembunyian. Ada hutan berkabut di sisi barat gunung, angin hitam. Bahkan para bandit itu mungkin tidak tahu medan di sana. Oke, kita pergi ke sana saja. Pegangi adikmu, kata Yao Xiaofan. Pergi ke sana hanya menunggu bahaya. Lihat saja nanti aku akan memberi hukuman kepadamu, kata Nona keluarga Luo. Dan kita diperlihatkan tempat yang sedang dituju. Ini adalah hutan berkabut. Di sini mengelilingi selama bertahun-tahun, sulit bagi orang-orang yang masuk dan keluar dari sini. Aku mengatakan bahwa kekuatan supernatural di gunung angin hitam tidak dapat diremehkan.
Tetapi selama beberapa dekade kami berdua tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu mengapa kali ini. Bahkan para bandit yang menyerang villa kami pun tidak berani datang ke tempat ini. Kata nona keluarga Luo. Haha, ini tempat yang bagus, kata Yosiovan. Yosiovan, pergilah bersama tuan muda, aku akan mengalihkan perhatian para bandit, kata nona keluarga Luo. Aku tidak terbiasa dengan medan di sini, dan jika kamu tidak ikut, aku tidak bisa menjaga anak ini, kata Yosiovan. Jika kamu pergi, aku akan langsung membunuh anak kecil ini. Jika kamu pergi, itu sama saja dengan mati. Jaga kehidupanmu yang telah diselamatkan oleh orang-orangmu. Karena nyawamu itu sangat berharga. Lebih baik kita menghancurkan Sun Guanjia dan para banditnya di sini. Yovan, apa yang kamu katakan? Kau akan mengalahkan mereka dengan dirimu sendiri. Guanjia memiliki jumlah kekuatan Qi yang banyak, dan ada 4 orang kuat lain bersama dia. Kau budak anjing yang bahkan omong kosong. Bahkan jika kau bergabung dengan Pang Tongling, kamu bukan lawannya. Apa yang kamu bisa lakukan untuk situasi saat ini? Yang aku bisa lakukan, sekelompok sampah itu tidak cocok untuk melawanku, Yao Xiaofan. Bagaimanapun, kamu bisa mendengarkan pendapatku sekarang atau menyerahkan diri kepada mereka. Bagaimana Nona dengan pertaruhan ini? Selagi mereka belum menyusul, beri aku batu spiritual. Harapan terakhir keluarga Luo ada di tangan Nona, kata Yosiovan. Dan Nona keluarga Luo itu pun memberikan cincin peruangnya. Ini adalah harta keluargaku. Jika kamu beruang padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tenang saja Nona, tunggu saja aku di sini. Dan Yosiovan pun pergi meninggalkan mereka berdua. Budak ini menjadi sangat berani. Kakak, kamu harus mengajarinya dengan baik, kata tuan muda keluarga Luo. Luhai, meskipun budak ini tidak menghormati kita, tapi dia telah membantu kita. Ini lebih baik daripada mereka yang diam dan omong kosong saja. Kita seharusnya bersyukur, kata nona keluarga Luo. Dan kita sekarang panggil anak kecil itu dengan sebutan Yuhai. Aku tidak tahu dia sekarang seperti apa, Yovan, dia sangat berubah. Deng Xinglong, Si Beihu, Suzaku Selatan, Xuanwu Utara, Kirin Gongtian Tengah, langit lurus dan langit kosong. Di sini adalah area besar yang alami. Sayang sekali orang-orang tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi kali ini aku datang, aku akan mengubahnya menjadi Gunung Tianmu. Yang kedua, 9 gerbang hantu terpencil terbuka, kata Yosiovan yang membuka cincin ruangan itu. Roh jahat kuadrat datanglah dan mengaktifkan area di sekitar itu. Kakak, lihatlah itu, kata Yuhai. Dan terlihat ada sekumpulan energi yang terputar di satu arah. Kabutnya telah hilang. Yosiovan pun datang dari belakang. Yosiovan, apa yang terjadi? Apa kamu yang melakukan itu? Tenanglah, itu tidak perlu untuk diributkan. Ikuti aku akan mengajarimu sihir, belenggu, dan mantra lainnya. Ketika mereka ada di sini, kamu dapat mengendalikannya dan membunuh mereka, kata Yosiovan. Apa? Kata nona keluarga Luo yang sangat terkejut. Apakah ini cara untuk mengalahkan mereka? Metode arai adalah sesuatu yang lebih berharga daripada latihan dan seni bela diri di dunia ini. Susunan arai tingkat pertama yang dipakai ini adalah misteri keluarga Zhongmen. Arai tingkat pertama ini juga memiliki ratusan ribu lingxi yang tidak dapat diukur harganya. Dia hanya seorang Buddha, tapi dia melakukan sesuatu set formasi arai dengan santai, kata nona keluarga Luo dalam hati. Yovan, bagaimana? Jangan tentang bagaimana aku akan melakukannya. Aku sudah menetapkan batasannya. Aku akan mengajarimu sekarang. Tunggu saja sampai mereka mati, kata Yosiovan. Sun Guanxia, tampaknya mereka memasuki hutan berkabut. Gun Guanxia, lebih baik kau bunuh aku sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan membalas dendam mereka yang sudah mati.
Pang Tongling, hehe, ketika aku menyandramu, nonamu akan memenuhi permintaanku. Karena mereka bersembunyi di sana, kita membutuhkan panduanmu. Tempat hutan berkabut tidak akrab bagi kita. Pang Tongling, kau pimpin jalannya, aku akan memenuhimu nanti. Dengan kebaikan nona itu seharusnya tidak akan meninggalkanmu sendirian. Sialan kau, Gun Juanjia, kau tidak dapat membawaku untuk mengancam nona. Gun Guanjia, lihat di depan ada seseorang yang duduk di bawah pohon, kata seseorang yang berambut putih, dan Gun Guanjia pun terkejut melihat adanya Xiaofan yang sedang duduk. Dia yang membunuh pria besar itu. Halo semuanya, aku sudah menunggumu di sini untuk waktu yang lama, kata Yo Xiaofan. Gun Guanjia berkata, Yo Xiaofan, kamu sangat berani berdiri di depanku, cepat tangkap dan bunuh dia. Dan seseorang yang berambut putih pun maju menyerang Yo Xiaofan. Dan Yo Xiaofan pun menangkapinya dengan tenang dan fokus terhadapnya. Dan cerita pun sampai pada akhirnya. Jangan lupa tekankan like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.